Saya mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semua, teman-teman pembelajar firman Tuhan yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya dalam persiapan, kesibukan, mungkin dari beberapa jemaat gereja atau ibu-ibu hamba Tuhan yang hadir hari ini, Bapak Ludiman, Bapak Martin dari Kalimantan, Jayadi, mungkin sedang sibuk-sibuknya untuk persiapan Paskah, drama, untuk mengingat kembali jalan hidup, jalan salib yang Yesus harus lalui sebagai manusia sempurna sama seperti kita semua. Yang tidak tahu berdosa itu apa, dosa itu rasanya kayak apa. Walaupun dia dicobai dan bisa berdosa, tapi dia pilih untuk tidak berdosa. Supaya dia menjadi korban sempurna, tak bercacat, tak berkerut, untuk bisa menebus dosa Anda dan saya. Saya percaya bahwa di hari-hari ini, kita betul-betul dalam situasi masih ada COVID dengan mutasi-mutasinya, varian-variannya. Saya berdoa setelah 2 tahun, 1 kuartal sudah selesai ya, sudah masuk April ini. Kita semakin bukan terbiasa, tapi kita punya kebiasaan baru. Hidup dengan masker, cuci tangan, hidup higienis. Tetap jauhkan perkumpulan padat orang, padat massa. Kita semakin berhikmat bagaimana kita menerapkan mengasihi sesama dengan kita menjaga diri kita. Nah, saya mau kuatkan Anda semua, kita tidak sedang menurun, tapi kita sedang naik imannya. Kita sedang semakin dalam, semakin intim hubungan dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, seperti kita berada di dapur pemurnian logam, baik emas maupun perak, itu dimasukin ke api supaya logam tak mulia bisa keluar. Apapun yang tidak dari Kristus, yang tidak serupa Kristus, mesti keluar dari kita. Inilah musimnya. Amin. Saya mau sambut Ibu Jean Carol dari Banyuwangi dan Pak Richard dan teman-teman satu gereja yang turut belajar. Terima kasih sekali, suatu kehormatan. Terima kasih untuk Pak Martin Petanik dari Kalimantan Tengah. Terima kasih untuk Pak Ludiman Horas dari Medan. Terima kasih untuk Ibu Triani dari Sorong. Terima kasih untuk Ibu Helena. Terima kasih untuk Ibu Feni. Terima kasih untuk teman-teman Arin Mers dari Palembang. Juga teman-teman lain dari Jambi, mungkin dari Batam, dari Bali, dari kota-kota lainnya, bahkan dari Hong Kong, bahkan dari Singapura atau Jepang, dari Tokyo. Terima kasih sekali untuk waktu yang kau sediakan untuk belajar. Saya berdoa Roh Kudus pakai bibir tanah liat saya untuk membagikannya dengan jelas. Amin. Dan juga yang dari Ibu Irene Mujianto, Ibu Irene dari Phoenix, Arizona, teman-teman dari Belanda, dari Dallas. Terima kasih untuk sudah bergabung dari Tomohon, Minahasa Selatan, Minahasa Utara. Senang sekali untuk kehadiran Anda semua. Kita mau berdoa untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita masuk ke dalam hadiratnya dengan ucapan syukur. Karena Tuhan itu sumber hidup kita, sumber kebaikan, sumber berkat. Dialah berkat Tuhan Allah sendiri, dirinya sendiri. Itu yang diberikan pada kita semua. Bukankah indah? Oke, kita mau ucap syukur ya. Bapa, kami mau persiapkan hati kami datang ke hadapan-Mu untuk bisa mengerti dan mendengar firman-Mu, perkataan-Mu yang keluar dari hati-Mu, yang keluar dari batin yang amat dalam, karena hati-Mu cinta kami. Semua apa yang Kau katakan keluar dari hati Bapa yang mencintai anak-anaknya. Kami berterima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu. Kau sungguh Allah yang setia, Kau sungguh Allah yang baik. Dalam masa ke masa Kau tidak berubah dari dulu, sekarang, selamanya. Bahkan di tengah pandemi COVID, Kau tetap baik.
Kau setia. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia, yang tidak pernah tinggalkan kami atau biarkan kami. Puji nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Di hadapan-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur untuk kesetiaan-Mu. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Kita tarik napas kita hirup hadirat Tuhan. Karena Dia hadir, penuhi, berikan rongga, berikan ruang di jiwa kita untuk diisi dengan fresh hadirat Allah. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami berdoa agar malam ini, malam di mana jiwa kami tentram, diam, dan teduh, tenang. Untuk mendengar firman-Mu yang adalah isi hati-Mu, yang adalah Engkau sendiri. Supaya kami bisa mengerti dan mengenal jalan-jalan-Mu yang jauh lebih tinggi daripada jalan manusia. Dan bisa mengenal Engkau secara pribadi. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu dan guidance-Mu. Sehingga kami tidak tersesat. Tapi kami mencapai destinasi-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Well, kita akan masuk hari ini ke kelanjutan daripada memiliki hidup berserah total, lepas kendali, lepas kontrol atas diriku sendiri. Aku bisa ngatur, aku bisa melakukan segala-galanya. No, tapi kita mau belajar seperti Musa, seperti Daud. Kita surrender, kita release the power and the control over our own life. Biar Allah yang mengontrol, biar Allah yang mengendalikan. Kalau Anda kepingin janji Allah digenapi, manifestasi dalam hidupmu. Dan janji Allah dalam Yesus Kristus selalu ya dan amin. Jangan kita jadi penghalang bagi Tuhan untuk menggenapi janjinya. Jangan kita jadi musuhnya Tuhan.
karena kontradiksi dan clash dan slack terus. Karena jalan pikiran kita nggak sejalan sama Tuhan. Kehendak kita alias tidak sejalan dengan kehendak Allah Bapa. Nah, kita mengucap syukur 1 Tesalonika 5 ayat 18 karena itu kehendak Allah. Jadi kalau Anda sedang berkata aku malas ucap syukur, aku nggak mau ucap syukur, Anda sedang melanggar dan melawan Tuhan sendiri. Anda sedang melawan perintahnya. Ucap syukur senantiasa dalam segala hal. Kenapa kok kita ucap syukur? Sebab Tuhan sumber segala-galanya. Apapun yang kita alami, situasi enak nggak enak, tapi kita bisa tetap ada di mana kita berada dan menjadi seperti apa adanya, tidak terhanyut, tidak hancur, tapi masih bisa memuji menyembah Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan, kehadirannya. Kalau Allah hadir, terserak musuhnya. Nah, ini kita mesti nikmati di masa Covid ini. Amin. So, saya mau perkenalkan kepada Anda kembali yang baru bergabung, bahwa setiap Anda, semua hamba Tuhan, semua pemimpin leader, pasti dibawa Tuhan ke dalam satu siklus yang disebut sebagai the stages of faith cycle, atau siklus tahapan-tahapan iman kita. Dari tahapan bayi ke tahapan anak kecil, ke tahapan remaja, ke tahapan dewasa muda, ke tahapan senior, sampai tradisional, boomer tradisional. Nah, itu seusia mama saya. Nah, di tahapan-tahapan ini ada stage 1, stage 2, stage 3. Itu sama dengan pertumbuhan bayi ke anak kecil, ke remaja, ke dewasa muda, sampai manula. Wah, kalau sudah manula rohani, orang tuh bisa mengecap kasih Kristus seperti kalau dia ketemu Yesus sendiri, tapi melalui Anda dan saya. Dan itu goalnya, menjadi serupa gambar rupa Allah. Tidak ada yang lain, tapi itu goalnya. Nah, untuk Anda bisa mengerti, tahapan-tahapan ini ternyata datangnya berulang kali. Bukan satu kali, bahkan 1 tahun bisa 2 kali. Dan ini suatu perjalanan yang berat. Anda berseru pada Tuhan, Anda menjerit pada Tuhan. Anda nggak kerasa apa-apa, semuanya kering kerontang dingin. Anda seperti nggak tahu bahwa Allah hadir. Nah, ini penting sekali untuk Anda mengetahui. Dan di dalam proses ini dari baby kecil sampai ke usia senior, usia senja, itu tidak bisa di stop kan ya pertumbuhannya. Namun mesti dilakukan hal yang konsisten, disiplin. Tiap hari tanpa miss. Yaitu dari baby mendapat susu ASI ibunya. Kemudian bertumbuh mendapat makanan. Buah dulu mungkin pisang atau pepaya. Kemudian mungkin bubur yang halus sekali. Atau mungkin makanan baby food yang ada di botol-botol. Apapun yang Anda berikan yang paling utama itu ASI. Itu akan membuat baby ini fisiknya akan bertumbuh. Fisiknya akan lebih kuat. Menjadi anak kecil. Kemudian diulangi lagi. Berdoa dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan. Harus diikutin oleh setiap tahap. Makanya saya suka kitab Ulangan yang berkata, jangan kau lupa perkatakan kitab Taurat ini. Tapi kalau engkau berjalan-jalan bersama anakmu, berbaring, ulangi lagi. Apa yang kusampaikan padamu waktu keluar dari Mesir. Ulangi terus. Bacakan. Waktu jalan kaki bersama, waktu sedang renungan bersama orang tuanya, atau sedang tidur sebelum tidur. Kita ulangi dulu. Sehingga dia akan perhatikan semua itu dari kecil, sehingga keluar masuk dia tidak akan menyimpang. Supaya apa? Supaya pertumbuhan fisik terjadi. Sampai remaja, sampai orang tua, sampai senja. Nah, tidak ada jalan pintas loh. Setiap tahapan dibangun di atas tahapan sebelumnya. Jadi kita pasti kenal orang tahapan sebelumnya. Dan kita juga kenal siapa yang meneruskan Anda suatu hari. Jadi bisa ada orangnya, bisa nggak ada, nggak apa-apa. Nggak usah stres. Yang penting Anda itu diberi tongkat estafet setelah Anda terbukti bertumbuh dari baby, anak kecil, remaja, sampai usia senja. Wah, kalau udah sampai usia senja, itu betul-betul Anda mengalami transformasi seperti Roma 12 ayat 2.
Jadi pertumbuhan rohani kita pun dibangun di atas tahapan-tahapan sebelumnya ya. Ini mesti jelas. Jadi kita nggak bisa lompat kelas. Kita nggak bisa ada ekstra yang spesial. Kemudian Yesus dikirimin berkat, persembahan kasih. Nggak bisa. Tetap ini sudah hukum alam yang Tuhan tentukan. Dan kita kalau belajar mengenai tahapan ini, bukan sekali aja. Dan hari ini kalau Anda mau memakai sistem pengajaran ini, Anda mesti masuk ke dalam trainingnya dari Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero, supaya pengertian Anda juga diperbaharui bahwa proses mengenali diri sendiri, dapat self-awareness, mengenal gunung es di bawah permukaan. Itu kalau diberikan model, contoh hidupnya bagaimana, itu akan otomatis menyebar. Karena Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang mentransfer keluar apa yang dia kerjakan di dalam kita. Jadi orang-orang akan bisa mengalami. Waktu orang mengalami, Anda ditanya kok bisa begitu, kok beda dari mana. Pengalaman hidupmu dengan Tuhan. Berjalan dalam stages itu. Nah di stages yang tidak bisa dimain-mainkan adalah waktu masuk stages ketiga, maju terus melewati perjalanan hidup Anda. Kekristenan adalah perjalanan, bukan? Anda akan ketemu sama tembok. Suka atau tidak suka, itu tembok dikirim sama Tuhan. Oke? Nah, kalau tidak ada tembok ini, Anda tidak bisa menjadi manusia yang fokus ke inner man, melalui melakukan journey inward. Perjalanan ke dalam manusia batin, bukan lagi luarnya, berkat fisik, kesehatan, berkat ekonomi, berkat pertemanan, populer di sosmed, oke? Tidak, Anda akan masuk ke dalam perjalanan, ke dalam batinmu yang terdalam yang Anda belum pernah alami. Itulah perjalanannya Daud di Mazmur. Nanti kalau berhasil di stage 4 sudah biasa bergaul, kalau kita sekarang lagi berjalan di tengah-tengah stage 4 ini. Oke, kemudian kita akan dibawa masuk ke dari dalam keluar, from the inside out, from the inner life to the outer life, di mana dampaknya ke orang lain itu jelas, sampai akhirnya kita mengalami transform by love. Apa tuh artinya? Di mana kasih Allah sama kasih yang ada di dalam kita ke orang lain itu setara, itu sejalan. Nah ini tidak bisa tidak dilalui. Oh Tuhan pasti akan bikin make sure Anda melaluinya. Okay? Musa ngalami 40 tahun seperti tersembunyi, seperti misterius, nggak tahu ngalami apa. Tapi di umur 80 tahun dia fit untuk memulai dipakai menjadi saluran, menjadi bejana, menjadi bait Allah untuk membawa Allah ke Mesir untuk membebaskan umat Israel. So Musa ada proses through the wall di mana dia masuk ke dalam journey inward. Abraham juga mengalami yang sama. Berkali-kali kalau Anda mau lihat, melalui the wall sampai Kejadian 22 di mana dia mesti persembahkan satu-satunya anak perjanjian yang dia mesti tunggu 100 tahun. Setelah Ismail diusir, yang paling dia cintai putra pertamanya, tapi ternyata Tuhan tolak itu karena bukan anak perjanjian, anak kedagingannya Abraham. Pakai kekuatan sendiri. Di situ Abraham gagal tuh on the wall. Tapi di Kejadian 22 dia lulus going through the wall. Makanya waktu mempersembahkan Ishak, dia ikat sendiri, ditaruh di atas mezbah bakaran. Dia siap mengayunkan tangannya dengan pisau yang tajam. Ternyata malaikat Tuhan tiba. Allah gak pernah kepagian, gak pernah terlambat, selalu on time. Dipegang tangannya, ditahan, dipanggil Abraham, Abraham. Langsung Abraham berkata, ya Tuanku. Dan berkata, hari ini, coba lihat nih, yang dites apanya nih. Hari ini, aku melihat engkau hanya takut akan Allah. Hatimu takut akan Allah. So di Kejadian 22, kata-kata ini yang Anda mesti perhatikan, fokuskan. Karena Allah tuh gak pernah, 1 Samuel 16 ayat 7. Aku tidak pernah lihat paras orang. Aku tidak pernah lihat ketinggian badannya. Aku gak lihat kegantengannya dia. Yang kulihat adalah cuman satu, hatimu. Itu pusat foundation kekristenan itu hati. Bagaimana hatimu dan hati Yesus? Apakah satu dilebur?
Itulah hati yang baru. Tempat di mana roh Allah berdiam. Rohnya baru, hatinya baru. Itu waktu terjadi waktu lahir baru. So di sini di Kejadian 22 Anda mesti dengar apa yang malaikat Tuhan katakan kepada Abraham waktu dia siap mengayunkan pisaunya. Di ayat yang ke-11, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Anda kalau udah bergaul sama Tuhan, Anda akan dengar suara Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Yang penting Allah akui. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Engkau takut akan Allah. Dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di sini Anda melihat sendiri bahwa yang dilihat adalah sebab telah ku ketahui sekarang hatinya, manusia batinnya. Hatinya takut akan Allah. Kalau mental yang takut itu ketakutan. Kalau hati lain, hormat. Dan kau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Alias Anda lihat apa dari perkataannya di malaikat Tuhan ini. Notabene ini adalah Yesus. Apa yang dikatakan itu? I know your heart. Bahwa hatimu hanya menyembah aku sebagai satu-satunya penonton tunggal atas hidupmu. Bahwa aku adalah prioritasmu. Aku nomor satu. Aku segala-galanya bagi kamu. Karena dia rela untuk membunuh Ishak. Nanti Anda baca di kitab Roma 4 dan Ibrani 11. Anda bisa baca kok jelas. Karena Abraham gak keberatan mengikat dan menjadikan Ishak korban sebagai korban penebus dosa, korban bakar-bakaran. Dia gak takut, kenapa? Allah bisa bangkitkan dari gak ada jadi ada. Buktinya pengalaman apa yang Abraham punya? Pengalaman daripada rahim istrinya. Dia sudah mati pucuk. Bisa hidup kembali dan memberi tempat untuk kehidupan dibentuk, dirajut di situ. So pertumbuhan rohani kita pun dibangun di atas tahapan sebelumnya, nggak bisa kita lompat. Dan inilah jalur pemuritan oleh Tuhan Yesus melewati satu tahapan per satu tahapan. Awas ya, jangan sampai mengizinkan dirimu stagnasi. Nah hari ini saya mau fokus kepada slide Markus 4 slide 12. Kita lihat ada 4 macam tanah yang melambangkan kondisi hati manusia. Dari 4 macam tanah ini, 3 macam tanah pertama tidak menghasilkan buah. Gak ada panen sama sekali. Mati, bahkan mati tanamannya. 1 menghasilkan buah, berkelimpah-limpahan karena hatinya bagus. Tanahnya bagus. Nah, apakah kekristenan kita berarti 75% dari jemaat Tuhan seluruh dunia memiliki hati di mana hati mereka nggak bisa berbuah. Jadi no panen. 75% tidak akan bisa memberikan panen. Dan hanya 20% memberikan panen dengan luar biasa. Nah ini Anda terjemahnya gimana nih? Anda nggak bisa berkata bahwa 75% selamanya nggak menghasilkan buah. Menghasilkan. Oke? Di PowerPoint sebelumnya saya bagikan bahwa perjalanan itu kan lama ya. Nggak ada yang cepat. Dari satu tahapan ke tahapan berikutnya itu nggak cepat, itu lama. Karena Tuhan bekerjanya perlahan. Anda mesti punya iman dalam Allah yang bekerjanya perlahan. Maha kuasa, tapi nggak maha cepat sesuai jam yang dituntut oleh agenda Anda. Sama sekali nggak. Di dalam perjalanan rohani ini, kalau Anda stagnasi, Anda akan berfokus kepada dirimu. Yang membuat hatimu jadi keras. Kalau udah fokus mentingin diri, fokus enaknya sendiri, pasti hatimu akan keras. Nah, dari Markus 4 ayat 1 sampai 20, 4 tanah pertama. Karena benihnya kan firman yang tabur. Okay? 75% umat Kristen adalah umat yang enggak berbuah sama sekali. Tapi apakah mereka akan mentok begitu? No. Karena siklus 6 tahapan itu datangnya berulang-ulang kali dalam kehidupan seseorang. Nah, tiap kali siklus itu datang,
hati yang 3 macam yang nggak berbuah sama sekali. Tanaman yang tumbuh di hati yang tidak bertumbuh, yang tidak subur sama sekali, tidak baik tanahnya. Itu akan mengalami proses penyuburan. Seperti tanah yang keras ditumpukin semua sama bahan-bahan kompos ya. Yang busuk, yang masam, yang basi, tumpuk termasuk pupuk organik loh. Itu kan tanahnya gak enak sekali, tertekan sekali karena banyak sekali kejadiannya. Akibatnya tanahnya itu menjadi keras. Namun Allah akan kirim 6 tahapan, the stages of faith. Perjalanan siklus kehidupan iman kita. Udah pasti akan ngalami. Gak mungkin gak ngalami. Dia terlalu sayang membiarkan Anda dalam kondisi seperti itu. Dia mau Anda menjadi serupa Kristus. Oke? Nah, jadi yang 75% tanah yang keras, yang gak bisa ngapa-ngapain, yang gak bisa ada panen, di satu hari akan pasti punya panen. Kenapa? Karena divisitasi, karena dilawat kembali. Kemudian dicek bagaimana kalibrasi kompas hatimu dengan Tuhan. Oh, pasti ujian itu pasti datang kok, tenang aja. Oke. Nah, walaupun mayoritas tidak berbuah, minoritas Kristen berbuah. Apapun kondisi Anda, ingat ada jalan yang benar bagi hidupmu di bumi. Ada the golden rule yang Allah berikan kepada kita semua. Kita baca ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat baik kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka ya, kepada mereka. Titik ya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena ayat 14, sesaklah pintu dan sempit jalannya yang menuju pada kehidupan. Sedikit orang yang mendapatkannya. Coba Anda fokus sebentar di sini. Siklus ini di ayat yang Markus 4 ini, ayat 12 sampai 14, di mana sih sebetulnya? Bagaimana sih caranya tembok ini datang ke kehidupan kita? Untuk setiap Anda sejak lahir baru dipenuhi Roh Kudus berbahasa roh, kita harusnya berjalan di dalam budaya langkah Tuhan. Kita seharusnya ikutin derap langkah Yesus. Termasuk pola pikir, termasuk perasaan dia. Jadi di tempat ini di mana ada pengajaran, di mana ada musik, di mana ada puji-pujian, di situ akan Anda merasakan sangat kaya. Tuhan begitu rendah hati mau kunjungin kita semua. Dan bukankah lebih happy lagi yang menjadi pengungsi, yang menjadi pengikut Yesus tapi yang gak kuat, jangan takut. Toh Anda dimasukin lagi ke dalam siklus ini anyway. Nah, suka gak suka, enak gak enak, Anda setuju gak setuju, Anda akan dikirim Tuhan dengan siklus the golden rule atau siklus yang namanya tidak ada hati yang keras, ya, di mana melalui jalan yang benar dan the golden rule, hatinya ini kita tidak jadi keras, tidak jadi apatis, tapi menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Nah, caranya kita pegang the golden rule, bagus sekali ya namanya the golden rule, atau jalannya benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah dulu demikian kepada mereka. Itu isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Untuk Anda mengetahui bagaimana Anda menghidupi the 7 habit apa tidak. Nah, ada golden rule di sini. The 7 habit juga ada golden rule. Semua sistem kepemimpinan ada golden rule-nya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Taurat dan kitab para nabi katakan. Masuk melalui pintu yang sesak. Masuklah melalui pintu yang sesak. Nah, pada waktu kita masuk ke pintu yang sesak, itu siklus masuk kepada the wall mulai. Oke, lihat di sini.
Karena lebar pintu, luas jalan menuju kebinasaan. Banyak orang yang masuk melaluinya. Jadi yang masuk ke dalam siklus tahapan 6 stage itu sedikit. Karena masuknya sesak. Sesak itu lambangnya apa? Susah, gak nyaman, tertekan, kejepit, stres, depresi akan Anda alami semua ini. Tetapi ada pintu yang bebas, tambah lama tambah lebar. Dan gak ada tantangan, gak ada rasa gak enaknya, gak ada discomfortnya. Bebas, santai aja jalannya. Mayoritas ke sana. Okay. Nah lihat di ayat 14, mereka yang mayoritas kemana ujung-ujungnya. Amsal 11 ayat 12 berkata ada jalan yang orang pikir baik. Tetapi Tuhan berkata ujungnya menuju maut. Nah ini diberikan untuk warning kita. Kalau kita nggak mau di warning, kita ini stupid, bodoh banget, dungu katanya bahasa Indonesianya. Ini bukan saya yang ngomong tapi Tuhan yang ngomong. Amsal 12 ayat 1. So, Anda kenapa kok mesti masuk pintu yang sesak dan berdempet-dempetan? Karena tujuan akhirnya adalah Anda menjadi orang yang dibentuk, diperlengkapi oleh Tuhan untuk memberkati orang lain demi kepentingan orang lain. Itu lebih utama daripada kepentingan sendiri-sendiri. Di pintu yang sesak ini Anda akan alami pengalaman di mana ujian tes iman Anda, cinta Tuhan. Cinta dirimu. Intinya kalau Anda nggak bisa cinta dirimu, Anda mustahil bisa bangun hubungan dengan siapapun. Tidak normal. Yang paling indah dalam hidup ini adalah mengasihi diri sendiri. Kenapa saya bisa mengasihi diri sendiri? Karena tangan Tuhan merubah saya, mentransformasi. Pribadi yang ditransformasi itu kita sayang sekali karena mahal bayarnya dan susah perjalanannya. Oke, so pintunya sesak. Yang kedua, ayat 14. Karena sesaklah pintu plus jalannya sempit. Menuju kemana ujungnya? Kekekalan. Kepada kehidupan kekal. Dan sedikit orang yang mendapatinya. So kita dikasih kontras di sini oleh Yesus. Ada tempat yang besar dan luas luar biasa. Tapi menuju kebinasaan. Nah Anda tentunya gak mau dong ke situ dong. Udah setengah mati rajin melakukan rutinitas disiplin. Bagaimana hidup sehari-hari dengan Tuhan. Loh kok ujungnya ke kebinasaan, tertipu. Tapi udah kasep. Ini kan ditulis sebagai peringatan bagi kita. Nah masuk yuk melalui pintu yang sesak. Kalau yang lebar gampangan ujungnya binasa, neraka. Jadi menarik ya di Markus 7, Markus 14 ternyata sudah dibagikan bagaimana dan berapa orang akan binasa. Sudah tahu loh, sudah di warning. Tapi kalau Anda di warning kemudian Anda shift, beralih kepada jalur yang benar. The golden rule. Anda akan masuk dulu ke pintu yang sesak dan jalannya sempit. Kita lihat di ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalannya menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi hidup dengan the transform life, the transform by love. Karena di mana ada kehidupan pasti ada kasih. Di mana ada kasih pasti ada kehidupan. Sesak dan pintunya sempit. Itu mau masuk, tersungkur di kaki Tuhan menerima mahkota kehidupan atau tidak. Kalau Anda tidak punya destiny untuk Anda menjadi orang yang menjadi kelompok orang yang betul-betul mendapat kehidupan kekal, kelimpahan iman yang kuat kepada sesama. Tapi Andanya mengalami perubahan yang dalam di jiwa Anda. Nah, kalau Anda bisa mengerti pintu sesak dan jalan sempit, Anda ngerti the wall. Tidak ada orang nemenin Anda, tidak ada orang Kristen, tidak ada gereja di zamannya Yusuf. Tidak ada apa-apa. Cuman pada waktu saya ngomong, dia bisa ngomong firman Allah dan bisa lihat dengan jelas. Kalau Anda bisa dengan tekun, setia sampai akhirnya, lewati pintu sesak, jalan yang sempit. Saya jamin, apa
yang betul-betul Anda tadinya tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa yang terjadi, mulai dipersembahkan oleh Allah ke dalam dirimu. Ingat ya, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Allah harus menyembah dalam roh dan kehidupan. Kita akan menyembah di bumi, berarti Allah di mana? Di dalam perut kita. Makanya nggak mungkin kita nggak bisa ngerti jalan yang benar, the golden rule, nggak mungkin. Kecuali Anda tolak Tuhan total benar-benar. Tidak mau tahu tentang Alkitab. Tapi kalau orang yang mesti melalui pintu sesak dan jalan yang sempit, ini butuh kegigihan, resiliensi, perseverance, tekad, supaya apa yang telah disediakan, fasilitas maupun kendaraan bisa dipakai untuk pengembangan komunitas Tuhan, di mana semua orang di situ melalui jalan yang sempit, pintu yang sesak akan dibentuk dalam 6 stage itu. Nah, saya senang sekali karena the wall itu harus dilewati oleh setiap orang. Terutama suku bangsa asli Yahudi. Pasti mereka harus mengikuti ini, hurufiah. Tapi kalau kita mengikuti dipimpin Roh Kudus, kalau tidak kenal Roh Kudus bisa jadi legalisme sih. Kita lanjutkan di ayat daripada the golden rule, bagi di tengah-tengah orang yang memang mau binasa karena mereka sangat puas dengan apa yang mereka nikmati di dunia ini. Jadi waktu suruh masuk pintu yang sesek, jalan yang sempit, setengah mati, wah berontak luar biasa. Peter Scazzero berkata ternyata 85% dari hamba Tuhan di Amerika mengalami post depression ya, mengalami tekanan banyak bunuh diri karena nggak kuat di pintu yang sesak dan jalan yang sempit, nggak kuat. Mereka taunya itu jalan menuju kepada apa yang mereka percaya, jalan Tuhan. Itu pintunya dilebar besar-besar, kuasa jalan menuju kepada kebinasaan. Banyak orang yang ikut dan dibilangin udah nggak bisa. Saya berdoa kalau Anda lulus siklus pertama, Anda akan lulus siklus kedua. Berapa banyak orang menanti kita semuanya untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati kita. So, inilah jenis kalau yang berhasil masuk melalui pintu sesek dan jalan sempit. Ini jenis Markus 4 ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Jadi firman ini kan bibit unggul langsung dari Tuhan. Kalau di Lukas 8 indah sekali perumpamaan penabur ini. Nah di Lukas pasal 8 ini juga mengenai 4 macam tanah itu. Jenis tanah Markus 4 ayat 20 yang akhirnya ditaburi tanah yang baik. Baiknya itu kayak apa sih? Yaitu yang jatuh di tanah, benihnya itu jatuh di tanah yang baik. Itu ialah orang yang setelah mendengar firman. Jadi kalau mendengar firman jangan stop di pendengaran, mesti masuk ke hati. Yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik, simpan di hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Buah ketekunan itu buah loh. Kesabaran, ketekunan, kasih dan banyak lain lagi. Nah, di sini kita perhatikan bagaimana setelah mereka makan kenyang, makan perjamuan suci lah, berkumpul apa, tapi setelah itu mereka simpan di hati mereka segala yang diperkatakan Tuhan, firman yang diperkatakan Tuhan, sampai hatinya sehat, kuat, dan solid bersama Tuhan. Dan mengeluarkan buah yang baik dan dalam ketekunan. Wah luar biasa. So jangan despise permulaan kecil, jangan benci permulaan kecil. Karena kalau melalui pintu sesek jalan yang sempit ya terlangnya pelan prosesnya. Oke. Nah lihat di sini, yang dilihat Tuhan tuh hati ya, itu soulnya kita. Right? Nah dari mana? Kalau kita tahu orang itu udah sukses melalui pintu sesek, jalan sempit. Tidak masuk kebinasaan seperti jalan yang lebar pintunya,
dan luas jalanannya, tapi ujungnya ke kebinasaan. Dari mana kita tahu orang itu melewati pintu sesak dan jalan sempit? Dari buahnya. Kamu akan mengenal mereka dari buahnya. Bukan dari akarnya, tapi dari buahnya. Tapi akar itu sumber yang membuat batang pohon bisa tegak, bisa berbunga. Karena semua pupuk yang ada di dalam tanah, yang itu adalah pupuk yang membentuk, di mana Anda akan tercepit dengan kuasa yang mampu, dan di dalam kasih karunia yang melimpah. Asal hatimu tanah yang baik, Anda pasti berbuah. Nah, saya baru diingetin Tuhan. Yohanes 15 dikatakan seperti ini. Kalau Yohanes 15 kita ingat ya, Yesus itu pokoknya dan kita carang-carangnya. Siapa sih yang mengalami siklus the wall ini, siapa sih? Yang mengalami perjalanan stage 1, 2, 3, the wall. Terus masuk inward journey dari dalam keluar sampai ditransformasi serupa Kristus itu tahapan 6. Siapa-siapa aja sebetulnya. Satu, yang baru berjalan pertama kali dengan Yesus. Kedua, yang sudah pernah berbuah akan mengalami berulang-ulang selama dia berbuah. Semakin berbuah, semakin di-purging, semakin dimurnikan. Saya bacain ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan. Nah, kata dibersihkan ini bahasa Inggrisnya purging. Di bahasa Inggrisnya atau bahasa Belandanya, kalau mami saya lagi sama tukang kebun, di trimming. Jadi kalau banyak buah, kita ambil dong, panen ya. Habis itu dipotong supaya berbunga lebih lebat, berbuah lebih banyak. Jadi semakin berbuah justru semakin dipotong. Ya, atau dibersihkan. Kalau di bahasa Inggrisnya lebih jelas, pakai Amplified Classic. Oh Lord of Hosts, John pasal 15. Ayat yang kedua. Any branch in me. Ingat ya, di dalam Kristus. Akarnya itu di dalam Kristus. Berarti hatimu itu satu dengan hati Allah. That does not bear fruit, alias yang stop menghasilkan buah. He cuts away. Nah, ini dipotong untuk dibuang, cuts away. Atau trim off atau takes away. And he cleanses and repeatedly prunes. Nah, kalau udah berbuah juga dibersihin, tapi beda, bukan di trim off, di take away, di cut away, tapi di prunes. Pruning. Oke. Nah, kalau saya pakai eSword Bible, di prune supaya Anda bisa tahu. King James Plus. Every branch in me that bears not fruit, he takes away. Nah, takes away itu di bahasa Grekanya dari Strong Concordance, itu artinya from the particle, perhaps akin to the base, mulai dari basisnya, dari bawahnya. Oke, itu the idea of baffling wind, kepotong, dibuang, atau kalau dipakai itu secara biasa artinya ini dari partikel dibuang sampai ke unsur-unsurnya, sampai ke pribadinya, itu disingkirkan. Okay? Jadi orangnya nggak dimaui sama Tuhan. Tapi every branch that bears fruit, he purges atau prune atau purging. Itu katairo bahasa Yunaninya. Artinya dibersihin aja. Artinya specifically to prune secara figuratif ya di purge ya. Betul-betul ada yang dipotong tapi nggak sampai ke dasarnya. Hanya pucuk-pucuk bekas berbunga, bekas berbuahnya. Tapi kalau nggak berbuah itu beda. Oke, itu di take away itu artinya di airo, artinya bisa dipatahkan sampai ke batangnya, dibuang dulu, tinggal kecil aja yang di bawah. Oke, itu dicopot, di remove, dicabut ke akar-akarnya, disingkirin untuk dibakar. Nah, tapi kalau yang berbuah itu atasnya tempat bekas berbuah tuh dibersihin semua. Nah, sakit itu bukan bagian yang enak. Jadi berbuah sakit, nggak berbuah juga sakit. Oke. Nah, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Jadi anybody, baik yang pertama kali ke Tuhan dan mulai stage 1 lahir baru, kemudian mulai masuk dalam pendalaman Alkitab, kelas pemuritan, dasar kekristenan, kemudian rindu pelayanan, kemudian masuk mulai The Wall. Nah, ini mungkin pertama kali ini. Itu kalau sampai tidak, Peter kasih orang ngomong gini ya, dari semua, ini di Amerika Utara, saya nggak tahu di Indonesia berapa. Ternyata karena hanya 75% nggak menghasilkan buah kan, cuma 25% kan. Ternyata diketemukan dari survei di Amerika, 85% orang Kristen termasuk hamba Tuhan banyak yang murtad atau bunuh diri dan tidak bahkan pindah agama karena gagal di tembok ini. Mereka nggak bisa berhasil melaluinya. Makanya dibuang. Kalau sampai kayak itu, orang kayak gitu nggak mungkin berbuah. Nah, tetapi yang 25% berbuah untuk menjadi 30 kali lipat, ke 60, ke 100 itu mesti di-purging, mesti di-pruning. Dua-duanya akan melalui siklus dari stages of faith itu berkali-kali dalam hidupnya. Abraham berkali-kali. 1, tembok dari kemandulan. 2, tembok setelah punya anak Ismail diusir. Setelah umurnya 13 tahunan diusir. Kemudian lahirlah Ishak, anak perjanjian yang ditunggu-tunggu sesuai janji Allah sendiri. Harus nggak bisa janji Allah gagal. Tapi berhasil di Abraham dan Sarah. Setelah di usia kira-kira 13, 14, 15 tahun karena udah bisa pikul kayunya sendiri, Ishak diminta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Itu another war berkali-kali supaya Abraham menjadi sahabat Allah. Karakter yang dibentuk melalui the stages of faith ini. Jadi kalau Anda mau tahu bagaimana Anda mau tahu bahwa orang yang baru pertama kali on the wall, going through the wall, atau dan mungkin bisa gagal di situ. Makanya 75% nggak berbuah, dibuang. Atau Anda tipe orang Kristen yang masuk melalui the wall through. Bukan lewat keluar, tapi melalui ketebalan tembok itu. Jadi jalan bersama Tuhan lewat lembah-lembah kelam. Nah, pintu yang sesek, jalan yang sempit, dan mau Anda lewat itu. Nah, itu bisa berbuah, pasti berbuah, nggak mungkin nggak. Tapi setelah berbuah, stages kedua lagi, ulang lagi satu siklus lagi. Semakin berbuah, semakin dibersihin. Nah, kenapa? Karena ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau di ayat 2 berbuah. Kalau ayat 8 berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Das pemuritan. Kalau Anda mau ada pemuritan di gereja Anda. You have to go through this process. Dan kalau mereka jemaat kita atau pemimpin kita, aktivis kita, lingkar 1, lingkar 2 kita ngalami kedukaan, kehilangan. Itu mereka sedang melalui proses apa? The wall. Nah kalau kita nggak ngerti kan, kita pikir kok begitu sih, kok sial banget sih hidup kamu. Aduh kasihan banget. No. Go through the wall. Go through it. Kamu justru di waktu itu Tuhan tuh paling deket sama kalian. Bukan waktu makmur, bukan waktu dapat apa-apa dapat. No. Justru waktu lagi tertekan melalui the wall. Ini kan bisa 13, 15 tahun, 25 tahun. Kenapa sih perlu melalui ini? Sebab kita mau menghadapi ayat 15 dari Matius 7 ya ini ya. Di mana dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sebetulnya mereka adalah serigala buas. Nah, Anda mau tahu serigala buas dari domba asli? Anda mau tahu nabi palsu, guru palsu versus nabi otentik dan guru otentik? Dari mananya? Dari buah kamu akan mengenal. Gak mungkin dong serigala berbuah yang baik. Gak mungkin dong nabi palsu berbuah yang baik. Namanya aja palsu. Mereka gak punya konten dasarnya. Apa itu? Allah. Nah Allah itu seperti apa? Kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 jelas. Allah adalah kasih, titik. Anda kalau lihat Saul sama Daud. Daud itu bisa lari ke Goliat. Kenapa? Karena dia berani. Kenapa? Karena yang menyertai dia Allah yang menciptakan langit dan bumi. Melawan ciptaannya Allah juga yang debu. Ya tenang dengan Daud berani. Lihat Saul.
Di mana Saul waktu itu? Ngumpet 40 hari loh, sama tentaranya semua. Kenapa kok mereka bersembunyi? Mereka tidak bersembunyi dalam hadirat Allah. Seperti Mazmur 91. Daud bersembunyi di dalam hadirat Allah. Dari buahnya kita tahu, yang satu ngumpet, yang satu maju. Dengan deklarasi nama Allah. Oke. Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, ada buah juga tapi nggak baik. Nggak mungkin dong pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang nggak baik menghasilkan buah yang baik. Nggak masuk akal. Oke. Dan setiap pohon yang tidak, dengarkan baik-baik ayat 19. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bukan purging, ini bukan dibersihkan. Yang ini ditebang, dibuang dalam api. Jadi, berapa kali nih diulang ini? 2 kali ya. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bagaimana kita kenal? Dari buahnya. Bagaimana Anda bisa tahu buahnya, ada buahnya apa enggak kalau nggak pernah ketemu? Anda akan ditemui, Anda akan berkenalan dengan serigala-serigala buas yang berbulu domba. Kalau nggak bisa kerasa buahnya, kita rasanya nggak enak, nggak buahnya itu nggak baik. Kita kan kadang-kadang buah juga ada sedikit cacat, tapi kalau dimakan masih manis loh. Nah, kalau mau tahu buahnya baik apa enggak, mesti kemakan. Kita mesti ngalami sesuatu yang nggak enak dalam hidup kita. Tapi kalau akar kita kenceng tertanam di dalam Yesus batu karang kita, nggak apa-apa, apalagi udah hati kita bagus, penuh dengan kasih Allah. Hati kita tuh tangki Kristus, tangki kasih. No problem. Oke, apakah setiap orang Kristen kalau gitu masuk ke surga? Matius 7 ayat 21. Setiap orang yang berseru kepada Tuhan, ke Tuhan Yesus loh. Tuhan, Tuhan. Jadi banyak Tuhan lain di bumi, tapi hanya satu Tuhan yang diserukan orang. Yang mana itu? Yesus. Setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesuslah Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepada Yesus aja. Oke, saya ulangi lagi. Banyak Tuhan di dunia ini. Setiap orang bisa pilih Tuhannya sendiri. Tapi pada hari H, setiap orang, ini kan setiap orang tulisnya. Bukan beberapa orang tertentu. Setiap orang akan berseru kepada Yesus. Tuhan, Tuhan. Tidak loh akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Selama di bumi kerjaannya itu melakukan kehendak Bapaknya. Bapak surgawi. Nah kalau di bumi udah biasa melakukan kehendak Bapak surgawi. Berarti kalau dia masuk ke surga udah biasa. Hidup sejalan dengan budaya surga. Dengan pola pikirnya surga, rancangan surga. Dengan mindset surga udah biasa. Karena di bumi adalah training ground. Makanya di bumi cuma sekali hidupnya gak bisa di-repeat. Harus lulus. Nah dia dari mana? Dari buahnya. Kiri kanan kita bisa mengecap buah kamu tuh enak gak sih? Nah pada hari terakhir, ini kan zamannya kita sekarang. Kita lagi hidup loh ini di tengah-tengah hari terakhir. Banyak orang akan berseru kepadaku, hanya kepada Yesus, bukan ke banyak Tuhan yang lain. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai nama Yesus kan? Dan mengusir setan demi nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama siapa? Yesus juga. M besar semua, M besar. Tetapi ayat 23 pada waktu itu aku akan berterus terang. Enggak ada tutup-tutup, enggak ada pembicaraan empat mata. Ini langsung terbuka umum. Karena sudah dia hari-hanya. Yesus sudah kembali kedua kali. Aku tidak kenal kamu. Tidak pernah, waduh pakai kata pernah lagi. Aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan aku tidak kenal kamu loh. Tidak pernah. Jadi selama di bumi enggak pernah diakui. Enyah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi selama di bumi berapa tahun Anda hidup. Okay? Anda itu pembuat kejahatan. Alias masih bodoh. Itulah Saul. Okay? Dari 1 Samuel 13, 14, 15 udah terakhir dah. Tuhan udah bilang enough. Kamu tuh tidak pernah melakukan kehendakku. Itu yang Allah ngomong melalui Nabi Samuel. Itu yang dimarahin makanya kamu out. Ini adalah orang-orang
yang menolak untuk percaya. Kapan? Waktu melewati tembok. Pada waktu Allah tidak percaya, menolak percaya pada Allah, waktu melewati. Ya melewati itu melewati tembok maksudnya, going through the wall. Saya ulang lagi ya, siapa sih ini orang-orang serigala berbuah, berbulu domba, orang yang gagal dan tidak pernah dikenal Tuhan. Jadi waktu dari awal di bumi aja udah gak dikenal, jadi mimpi apa Anda masuk ke surga? Oke, tapi mereka bisa mengusir setan loh, bisa bernubuat loh, sama kayak Yudas Iskariot. Kan dia termasuk dua-dua yang diutus dan bernubuat sembuhkan orang sakit. Tapi Yesus berkata, aku gak pernah kenal kamu, enyak daripadaku. Ini orang-orang yang menolak percaya pada Allah waktu melewati. Melewati apa? Melewati jalan yang belum pernah kamu lalui dahulu. Ada jalan baru yang mesti dilalui. Tapi mereka insist pakai jalan yang lama yang mereka pernah tahu. Udah biasanya kayak gitu, mereka ikutin. Siapa tahu itu jalan nenek moyangmu dari generasi keempat, ketiga. Karena tidak saja nenek moyang kita mewariskan yang harta emas, perak, berlian, tanah, rumah, tapi atau bisnis atau suatu DNA tertentu, tapi juga mewarisi yang negatif yang menghancurkan mereka diwariskan ke kita juga, bahkan double. Nah, saya mau bawa Anda kepada tempat yang namanya The Wall. Itu adalah tempat di mana Anda passing the holy unknown atau the mysterious place, melalui tempat yang belum pernah kau lewati, yang suci. Alias kenapa kudus? Karena Tuhan ada di situ dan Tuhan yang bikin. Ini tempat yang misterius. Di sini adalah tempat di mana Tuhan akan uji kepercayaanmu kepada Allah. Your trust in God. Percayamu di dalam Allah. Nah, kalau Anda betul-betul bisa melalui tempat ini ada tempat yang luar biasa. Nanti Anda akan mengalami, justru di The Wall itu Anda akan mengalami yang namanya prayer. Di mana doamu bukan lagi doa minta-minta atau doa kepada Allah, niru orang tua ngajarin atau niru pendeta. Anda nggak lagi doa at God, tapi sekarang Anda doa to God. Anda ngomong sendiri. Dan yang terakhir melalui The Wall, Anda akan doa in God, with God. Roma 8, 26, 27. Di mana Anda akan memperdalam keintiman dengan Allah. Okay? Ini buku penting sekali Anda miliki, The Sacred Rhythm. Atau ritme kudus. Itu ritme yang dibikin di The Wall. Di mana Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab mau ngapain juga nggak tahu, karena Tuhan juga nggak kedengaran, dia lagi ngapain juga kita nggak tahu. Pokoknya senses kita, perasaan kita lagi ngamain, nggak ada, tidak bisa mendeteksi di mana sih kehadiran Tuhan, lagi bikin apa. Nah, di situ tempat Anda lagi diperdalam keintimanmu dengan Allah. Carlo Caretto menulis seperti ini, doa bagaikan cinta, kata-kata berhamburan pada awalnya. Kemudian kita lebih diam dan dapat berkomunikasi dengan kata-kata sederhana. Dalam kesukaran, sebuah gerakan sudah cukup, juga sebuah kata pun cukup. Atau bahkan tidak sama sekali, cinta saja sudah cukup. Dengan demikian, Anda berdoa untuk loving union, percintaan, kesatuan percintaan dengan Tuhan. Waktunya tiba ketika kata-kata menjadi berlebihan. Jiwa berbincang dengan Allah lewat sekedip berkerlingan penuh kasih. Meskipun ini sering disertai oleh rasa kering dan derita. Kalau Anda sudah masuk ke level holy unknown, the mysterious place, Anda akan masuk ke dalam proses doa. Di mana doa itu hanya kedalaman, keintiman bersama Allah. Artinya loving union. Di sini Anda akan belajar dengan yang namanya Alkitab bukan lagi dibaca untuk memenuhi pengetahuan di kepala, tapi Anda akan membaca kitab suci di mana Anda menjumpai Allah melalui Lectio Divina. Anda mesti belajar. Lectio Divina artinya Tuhan ngomong ke Anda melalui Alkitab Anda. Di situ Anda akan mengalami transformasi. So kita akan lanjutkan di minggu depan. Anda bisa kontak di toko buku kami supaya Anda bisa mengalami emosi yang sehat
melalui ritme seperti ini. Ruth Haley Barton, Peter Scott Zero, Dietrich Bonhoeffer, ini buku-buku yang Anda patut miliki. Oke, kita mau bersyukur sama Tuhan karena apa yang Dia buat bagi kita, apa yang Dia lakukan bagi hidup kita untuk memperdalam cinta kita pada Allah. Oke, kita berterima kasih kepada Tuhan hari ini ya. Lord, we thank you for today. Kami bersyukur sebab Engkau setia, bahkan melalui tembok itu pun di masa kering dan penderitaan. Tapi kami terus mesti mencari Engkau, kami ditarik terus, namun kami gak kerasa apa-apa. Seperti gersang, seperti sendirian di padang gurun. Namun penyertaan-Mu, Kau topang kami, sehingga kami tetap setia berjalan dengan Engkau, walaupun tidak kerasa apa-apa. Lepaskan kami dari kebosanan, lepaskan kami dari kejenuhan, lepaskan kami dari kekeringan. Hujani kami, sekalipun sepercik tetetes pun dari hadirat-Mu. Tolong Roh Kudus, supaya kami bisa sukses lulus melalui tembok itu. Kami minta di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan. Ku bersyukur kesetiaan-Mu Tuhan, kehadiran-Mu. Sebab Kau setia. Melalui tahapan hidup ini, siklus hidup ujian iman kami. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik, mulialah nama-Mu. Ku tinggikan, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Ku agungkan selama hidupku. Sepanjang perjalanan siklus ujian kami dimurnikan, kami dibentuk menjadi serupa Kristus sebagai murid-Mu untuk menjadi mempelai wanita dari Yesus Kristus, mempelai pria kami. Kami akan tinggikan, muliakan nama-Mu, karakter yang tak berubah selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, amin. Tuhan berkati, sampai kita jumpa di hari Sabtu. Kita akan semakin bersyukur karena Allah setia. Tuhan berkati, sampai kita jumpa lagi.